Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kita mau nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita mau nyatakan lebih sungguh lagi pada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami mau percaya Bapa, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami mau berserah
dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, oh Tuhan, hanya padamu Tuhan kami berseru berharap, tiada yang lain Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami sampai detik hari ini Bapa. Kalau kami ada hari ini juga semua karena kebaikan Tuhan. Kami dapat beribadah, kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami dapat bersorak bagi nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, dan terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini juga Tuhan kami masih sehat. Itu juga semua karena perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau yang menyertai ibadah ini. Biarlah ini bisa menjadi ibadah yang luar biasa bagi nama kemuliaan nama-Mu Bapak. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, jika sudah nanti tengok kanan kirinya salam, tapi begini ya, kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Tetap menjaga jarak. Oke. Jika sudah silakan duduk. Mari kita angkat pujian. Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu. Pujian bagi-Mu Yesus, ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Kita mau angkat tangan kita, ku mengangkat tanganku bersorak-sorai kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yes, Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Kita mau angkat tangan kita, angkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik. Yes, Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yes, kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita nyatakan tiba saatnya. Kita mau nyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari 6 suku dan bangsa.
berdiri di hadapan tata. Satu suara, yes, menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Kita berikan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kita mau berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan tata Anak Domba. Satu suara menyatakan, 1, 2, 3, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Biar musik puji nama Tuhan. Siap puji nama Tuhan semuanya. Kita nyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Yes, kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Untuk amplopnya ada berwarna biru dan kuning. Ada yang belum mendapatkan ya? Sudah semua? Oke, nanti majunya sebelah kanan saya, baru lanjut ke sebelah kiri, tetap menjaga jarak. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau bawa persembahan kami, Engkau pakai persembahan itu memperluas kerajaan bertepat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hanya Kau milikku di surga, gak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati bersama Bapak Ibu dan saudara saudari sekalian. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita lebih dalam lagi untuk datang pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kami percaya perlindungan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami, Bapak. Bersama-sama kita nyatakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau yang tak pernah meninggalkan kami, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah Tuhan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Amin Tuhan. Sungguh mulia
dan sempurna. Hanya Kau layani. Mari sama-sama kita katakan dengan iman kita katakan Yesus. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Inilah satu pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, tidak pernah berubah. Tuhan Yesus dahulu, hari ini, esok, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, setiap pagi bagi kami. Layaklah Tuhan, kalau pagi hari ini kami umat kepunyaan-Mu boleh memilih yang terbaik untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Pagi ini Tuhan, Roh-Mu yang melawat hidup kami. Dan saat ini kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Roh Kudus kuasai dan urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah perkataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya buat Tuhan. Mari silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan, saya percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Katakan shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kabar kita selalu harus luar biasa. Baik saudaraku, pagi ini saya akan melanjutkan khotbah saya yang sudah saya sampaikan di dalam ibadah doa Zoom di hari Kamis. Kemudian dilanjutkan di hari Sabtu di dalam doa pagi maupun di ibadah raya remaja dan pemuda. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaannya dan perenungannya di dalam kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 27. Sekali lagi, Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 dengan perikop di Mara dan di Elim. Saya akan bacakan perikop ini dengan cepat. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara.
Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu dengan perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya. Saudaraku, kita tahu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sengaja Tuhan izinkan mereka untuk berbalik dan berada di tepi laut Teberau, dan mereka mengalami pengejaran orang-orang Mesir, sehingga akhirnya Tuhan membelah air laut Teberau. Orang-orang Israel bisa lewat, dan di sanalah Tuhan membinasakan Firaun dan orang-orang Mesir. Dan setelah kemenangan itu, saudaraku, Tuhan membawa orang-orang Israel ini masuk ke padang gurun Syur. Firman Tuhan menceritakan 3 hari lamanya dalam perjalanan. Dan yang menjadi ironi, saudaraku, mereka tidak mendapatkan air. Mereka tidak memiliki air. Saudara, kalau kita merenungkan kisah ini, saudaraku, betapa tragisnya keadaan mereka saat itu. Ada survei yang menyatakan, saudaraku, bahwa manusia bisa tidak makan itu lebih dari 2 minggu. Tapi manusia tidak bisa tidak minum lebih dari 1 minggu. Tidak bisa, saudaraku. Jadi orang lebih membutuhkan air. Air menjadi sesuatu yang sangat penting. Dari keadaan yang krisis menjadi sesuatu yang kritis ketika air tidak ada. Dan kita bisa bayangkan, saudaraku, kalau orang dewasa mungkin masih bisa coba untuk bertahan. Mungkin juga ada yang pingsan. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Tangisan mereka, rengekan mereka karena mereka kehausan. Kita bisa melihat keadaan mereka yang begitu pahit. Keadaan mereka yang begitu tertekan dan menderita. Bahkan ketika mereka sudah sampai di Marah, mereka berjumpa dengan mata air. Namun dikatakan mata air itu, airnya rasanya pahit, sehingga mereka tidak bisa meminumnya. Saya mau bilang, saudaraku, ketika kita bicara kata marah, ini kita teringat dengan satu kisah di dalam kitab Kejadian. Cerita tentang Naomi. Ketika dia meninggalkan Bethlehem, dengan satu pengharapan dia mau merantau ke Moab bersama dengan suaminya Elimelech untuk mendapatkan sebuah penghidupan yang lebih baik. Tapi ternyata, saudaraku, di Moab bukan keadaan keberuntungan yang dia peroleh, melainkan kemalangan yang bertubi-tubi. Elimelech suaminya meninggal di Moab. Dan kedua anaknya, putranya, Mahlon dan Kilion, juga meninggal di sana. Sampai akhirnya Naomi memutuskan untuk pulang kampung ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem, sanak saudaranya memanggil dia, "Hai Naomi." Tetapi dia berkata, "Jangan panggil namaku Naomi, panggil aku Mara." Apa artinya? Pahit. Saya mau berkata, saudaraku, di dalam realitas kenyataan kehidupan, seringkali bertubi-tubi kita mengalami hal-hal yang pahit. Keadaan yang pahit. Realitas kenyataan dunia ini adalah pahit. Tapi hari ini yuk kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Allah bisa mengubah sumber mata air Mara yang pahit itu menjadi manis. Saya percaya kehidupan kita, nasib kita,
keadaan, situasi, kondisi yang kita alami mungkin pahit adanya, tapi saya percaya saudaraku, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi manis. Hari ini tema kebenaran firman Tuhan, pahit menjadi manis. Yang pahit Tuhan sanggup ubahkan menjadi manis. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengubah hidup kita, keadaan kita, nasib kita yang pahit menjadi manis. Apa yang kita harus perbuat, apa yang harus kita kerjakan. Yuk, kembali kita lihat Alkitab kita ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Ya, sampai situ dulu saudaraku. Saudaraku, kalau saudara perhatikan kisah ini, firman Tuhan menceritakan yang menyuruh orang Israel pergi meninggalkan Laut Teberau, masuk ke padang gurun Syur, 3 hari lamanya dalam perjalanan. Siapa saudaraku? Kalau saudara perhatikan, Musa, betul ya? Tapi saya percaya Musa pun bukan keinginannya sendiri. Musa tentunya atas pimpinan Tuhan, atas perintah Tuhan, atas kehendak Tuhan. Membawa orang-orang Israel setelah mereka melewati Laut Teberau, memperoleh kemenangan. Tuhan sengaja izinkan, Tuhan sengaja perintahkan supaya mereka masuk ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya dalam perjalanan, dan Tuhan sengaja izinkan mereka tidak mendapatkan air selama mereka dalam perjalanan. Bahkan ketika mereka sampai di Mara, mereka pun menemukan sumber mata air. Ternyata mata airnya pahit rasanya. Saya percaya itu semua adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan yang rencanakan, Tuhan yang inginkan. Saya jadi teringat saudaraku waktu Tuhan Yesus dicobai, ketika Yesus genap berusia 30 tahun, dan ketika dia hendak memulai pelayanannya, firman Tuhan menceritakan, Roh Allah dalam bahasa aslinya Pneuma membawa Yesus ke padang gurun. Jadi kadang-kadang Allah memang sengaja mengizinkan, Allah sengaja membawa kita masuk ke padang gurun. Masuk ke dalam sebuah proses padang gurun. Dan saya percaya saudaraku, kalau Tuhan sengaja bahwa kita ada di padang gurun, pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau memberitahu, memberi ajar, memberi didik kepada kita. Karena itu saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang Tuhan ubahkan dari sesuatu yang pahit hidup kita menjadi manis. Ketika saudara punya kerelaan hati, mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita. Ketika kita punya kerendahan hati, kerelaan hati, mengizinkan Tuhan untuk mengajar kita. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Saya percaya orang-orang Israel masuk ke padang gurun, dibawa oleh Tuhan ke padang gurun. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Tuhan punya keinginan supaya orang-orang Israel bukan hanya bisa menerima kemenangan. Orang Israel kan baru saja mengalami pembebasan selama 400 tahun. Kurang lebih 430 tahun lamanya. Mereka ada di bawah penindasan orang-orang Mesir. Ketika mereka lewat Laut Teberau, Firaun dan seluruh pasukan Mesir dibinasakan oleh Allah. Mereka mengalami kemerdekaan, mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami kemenangan. Tapi nggak cukup sampai di situ, saudaraku. Tuhan nggak mau umatnya jadi orang-orang yang kanak-kanak, yang bayi rohani, yang hanya bisa menerimanya yang enak-enak, yang senang-senang.
kemenangan-kemenangan, janji-janji cuman berkat. Enggak, saudaraku. Tuhan sengaja bawa orang Israel masuk ke padang gurun. Tentu saja, saudaraku, ada yang Tuhan ingin ajar kepada mereka. Tuhan ingin membentuk orang-orang Israel supaya mereka tidak hanya bisa mampu untuk menerima yang baik, kemenangan, namun Tuhan mau supaya umat Tuhan belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, supaya mereka punya pengharapan hanya tertuju satu-satunya hanya kepada Allah. Tuhan mau sengaja mendidik orang-orang Israel. Hari ini saya juga mau berkata, sengaja Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang pahit. Sengaja Tuhan bawa kita masuk dalam proses padang gurun. Karena Tuhan mau izinkan kita belajar. Tuhan mau mendidik kita supaya kita punya pengharapan hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Coba lihat ayat 25, saudaraku. Firman Tuhan berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kata menunjukkan, ini kan memiliki sebuah arti, ada sebuah pedoman, ada sebuah aturan yang Musa dan orang Israel harus lakukan. Harus paham, harus mengerti, dan melakukannya, berbuatnya. Makanya pada ayat ini selanjutnya dikatakan, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Artinya, saudaraku, Tuhan mau supaya umat Tuhan itu mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka kerjakan, untuk mereka perbuat. Tuhan mau mengajar mereka, mendidik mereka, membentuk mereka, bukan seperti anak gampangan, tapi mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan rencana kehendak Allah. Karena itu Tuhan izinkan mereka masuk dalam proses padang gurun. Hari ini, saudaraku, kebenaran firman Tuhan mau ingatkan kita, Tuhan sanggup mengubah yang pahit menjadi manis. Karena itu mari relakan hatimu. Izinkan Tuhan untuk membentuk kita, memproses kita. Ada istilah mengatakan, saudaraku, ketika engkau sedang diproses Tuhan, jangan banyak berontak. Semakin kita akan mengalami keterpurukan. Seperti orang yang sedang berenang, kelelep, ditolong, apa yang dilakukan? Dibuat pingsan dulu tuh orang, saudaraku. Kalau enggak, dibiarin dulu. Sampai udah megep-megep, sudah hampir-hampir pingsan, baru ditolong. Kenapa? Karena kalau misalnya ditolong pada saat dia masih bertenaga, kuat, nanti yang nolongnya yang dilepin sama dia masuk ke dalam air. Iya kan? Makanya dibiarin dulu. Sampai dia udah lemes, baru ditarik ke pinggiran. Sama, saudaraku. Waktu engkau diproses sama Tuhan, jangan banyak berontak. Izinkan Tuhan membentuk hidupmu. Relakan hatimu diajar, dididik oleh Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada ketetapan Tuhan. Tuhan mau menunjukkan sesuatu kepada kita untuk kita kerjakan dan perbuat. Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan yang hanya bisa terima kemenangan dan berkat. Tapi kita juga menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang hidup berkenan. Seperti apa yang Tuhan mau. Amin, bisa dipahami, saudaraku? Yang kedua, saudaraku, yuk. Coba kita lihat ayat 24 dan 25, saudaraku. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, Tuhan sanggup mengubah dari sesuatu yang pahit menjadi sesuatu yang manis. Yang pertama, saudaraku, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Yang kedua, ayat 24 dan 25, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Saudara,
Yang pertama yang kedua saudara yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, ini menarik sekali. Dikisahkan orang-orang Israel pada ayat-ayat sebelumnya, ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan mereka menjadi percaya kepada Musa hamba Tuhan. Tapi hanya selang beberapa hari, saudaraku. Ketika mereka diizinkan Tuhan masuk ke padang gurun Syur, 3 hari lamanya dalam perjalanan mereka tidak menemukan dan tidak mendapatkan air. Mereka langsung bersungut-sungut. Artinya mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan kedahsyatan Tuhan. Mereka melupakan kuasa Tuhan. Mereka melupakan pertolongan Tuhan. Langsung mereka menghujat dan menjelekkan, menjatuhkan nama Tuhan. Mereka lupa akan Tuhan. Tapi berbeda responnya dengan Musa, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Musa? Firman Tuhan berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Artinya Musa tetap memandang kepada Tuhan. Musa tetap percaya. Musa tetap beriman kepada Tuhan. Hal yang kedua yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang Tuhan ubahkan dari pahit menjadi manis. Ketika ketika saya tidak pernah melupakan Tuhan dan tetap hanya memandang kepada Tuhan. Saudaraku, dari kisah ini kita bisa belajar. Hari ini kalau kita percaya, jangan kita bangga. Karena tidak ada jaminan. Di hari depan, di hari esok, kita masih menjadi orang yang percaya. Bisa dipahami nggak, saudara? Kalau hari ini kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Tidak ada jaminan tahun depan, 10 tahun yang akan datang, kita masih berkata hal yang sama. Bisa jadi kita melupakan Tuhan. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal kejadian yang mungkin Tuhan izinkan. Dan kejadian-kejadian itu bagi kita adalah sesuatu yang pahit. Karena itu saudaraku, dengar baik-baik. Kita harus tetap hanya memandang kepada Tuhan. Fokus kita, mata rohani kita tidak boleh berpaling kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita harus hanya tertuju kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Saya berulang kali mengatakan, saudaraku, kita hidup ini jangan hanya melihat kepada realita. Kalau kita hidup di dalam dunia ini, saudaraku ya, kalau kita hidup di dalam dunia ini didominasi kepada realitas kenyataan dunia ini. Dan realitas kenyataannya adalah sesuatu yang pahit, sesuatu yang getir, sesuatu yang sangat menyedihkan dan penderitaan. Kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Hidup kita jangan hanya kepada realitas, tapi hidup kita harus kepada firman Tuhan. Saya berulang kali mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya mau berkata hari ini, saudaraku, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita hidup bukan hanya kepada realitas kenyataan dunia ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Enggak, bukan hanya itu, saudaraku. Tapi kita hidup juga sesuai dengan janji-janji firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, arahkan hatimu, mata rohmu, hanya memandang kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Hari ini, saudaraku, kita belajar bahwa Tuhan sanggup mengubahkan dari sesuatu yang pahit menjadi satu yang manis.
Yang pertama saudaraku, firman Tuhan ajar kita ketika kita sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan untuk mengajar kita, membentuk kita. Karena dalam setiap kejadian, dalam setiap keadaan, pasti ada maksud Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Tuhan mau mendidik kita, mau menunjukkan kita sebuah ketetapan-ketetapan. Dan kita mau belajar, dan kita mau melakukan. Maka kita akan menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Bahkan yang kedua saudaraku, mari. Biar kita boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tidak melupakan Tuhan. Jangan kita meninggalkan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi hanya pandang saja, lihat saja kepada Tuhan. Apa hasilnya saudaraku? Sebagai penutup kita lihat coba ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Tidak selamanya saudaraku, Tuhan biarkan kita ada di padang gurun. Tidak selamanya kita ada di marah, mengalami kepahitan, mengalami penderitaan. Tuhan akan bawa kita ketika kita sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita, memproses kita, mendidik kita, mengajar kita. Bahkan waktu kita tetap memandang kepada Allah, tidak melupakan perbuatan-perbuatan yang besar, tetap percaya, mengandalkan Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita ke Elim. Elim ini gambaran saudaraku tentang tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Tempat yang penuh dengan berkat Allah. Pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Dikatakan saudaraku, di sana ada 12 mata air. Ini 12 sumber kehidupan dari 12 suku Israel. Tiap-tiap suku mendapat satu bagian. Artinya ada berkat pemeliharaan Tuhan yang mencukupkan. Saya mau berkata saudaraku, ketika engkau sungguh-sungguh tetap berpaut kepada Allah, memandang kepada Allah, ada pemeliharaan Allah yang tetap menyertai engkau. Tidak pernah Allah melupakan engkau. Bahkan dikatakan ada 70 pohon korma. 70 pohon korma ini saudaraku secara alegoris digambarkan sebagai 70 tua-tua Israel. Mendapat kehormatan, kemuliaan, penghargaan dari Tuhan. Saya mau berkata saudaraku hari ini, yuk. Jadilah kita pribadi-pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan. Tetap memandang kepada Tuhan. Tidak selamanya engkau ada di padang gurun. Tuhan akan bawa engkau masuk ke Elim untuk menikmati berkat, pemeliharaan, dan damai sejahtera Tuhan. Kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kehormatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, biar kita selalu mengasihi Tuhan. Amin. Yuk, saya undang pemain musik. Kita akan datang kepada Tuhan. Nyatakan pujian. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Aku percaya, aku percaya. Haleluya. Katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan sekalipun. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya.
sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Kami menyembah Yesuslah kekuatan. Aku percaya. Yesuslah sumber pengharapanku, pertolonganku, datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi. Aku percaya. Aku percaya. Darala barala barala barala. Aku percaya. Mataku tetap memandang-Mu. Apapun yang terjadi tetap memandang-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya. padamu kami berseru. Oh haleluya. Yesuslah kekuatanku, pertolonganku, pengharapan dalam hidupku. Yaralabaralaba, yaralabaralabaralabaralaba, yaralabaralabaralabaralaba, yaralabaralabaralaba, yaralabayatsi. Haleluya, haleluya. Saudara boleh tundukkan kepala hari ini, dengar dan renungkan firman Tuhan. Hari ini mungkin kau berkata, Tuhan terlalu pahit keadaan yang aku alami, terlalu penderitaan yang aku alami terlalu sukar dan terlalu pahit. Hari ini firman Tuhan sanggup mengubahkan sesuatu yang pahit dalam hidupmu menjadi sesuatu yang manis. Hari ini Tuhan ajar kita, izinkan dalam kerelaan hatimu, dalam kerendahan hatimu, Tuhan membentuk engkau, Tuhan mengajar engkau, Tuhan mendidik engkau. Pasti ada rencana yang indah, rencana yang baik, yang Tuhan sengaja bawa kita masuk ke padang gurun. Tuhan mau mengajar kita, menunjukkan kepada kita apa yang kita harus lakukan dan kerjakan dan perbuat. Karena itu relakan hatimu, dalam kerendahan hatimu dibentuk dan dididik oleh Tuhan. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan ajar, jangan pernah lupakan Tuhan. Kalau engkau hari ini percaya kepada Tuhan,
Karena engkau pernah melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidupmu. Karena engkau pernah mengalami kasih karunia Tuhan yang indah dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan Tuhan. Tetap pandang kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Hidup kita bukan hanya kepada realitas kenyataan di dalam dunia ini, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tapi hidup kita juga ditentukan apa kata firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan janji firman Tuhan. Orang percaya hidup oleh karena imannya. Orang percaya berjalan dari iman kepada iman dan terus melangkah di dalam iman. Karena itu tetap pandang kepada Tuhan supaya engkau tetap kuat, supaya engkau tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak selamanya Tuhan izinkan engkau ada di padang gurun. Tuhan akan membawa engkau ke Elim untuk menikmati kelimpahan, untuk menikmati kehormatan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Karena itu jadilah kita pribadi-pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kami yang datang mungkin dengan beban berat. Begitu pahit keadaan yang kami alami. Tapi hari ini kami percaya Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami percaya Tuhan mau mengajar dan mendidik kami, mau menunjukkan sesuatu yang indah buat kami. Karena itu kami mau punya hati yang rela untuk diajar dan dididik, dibentuk oleh Tuhan. Dan bahkan kami mau tetap memandang kepada Tuhan. Kami tidak mau melupakan Tuhan. Kami tidak mau melupakan bagaimana Tuhan mengasihi kami dan menolong kami. Biar mata roh kami tetap memandang kepada Tuhan, sebab kami tahu orang percaya hidup karena imannya. Dalam nama Yesus, Tuhan teguhkan kami. Tuhan bawa kami ke Elim untuk menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya terima berkat kemenangan dari Tuhan. Kita berkata amin. Mari silakan duduk, Tuhan berkati kita. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati segala aspek dalam kehidupan Bapak Gembala. Sebentar kita akan menyaksikan warta. Saya persilahkan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan berkati. Yuk kita makin berdiri bersama-sama. Di akhir acara ibadah kami saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang memberkati kami boleh bersama-sama tetap datang beribadah kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah masa pandemi ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Tuhan terima kasih, kami percaya berkat anugerah Allah menyertai dan memberkati hidup kami. Sesuai dengan janji firman-Mu, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa, mari Tuhan Kau berkati semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tidak terkecuali
apapun yang kami kerjakan perbuat bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami, hidup kami dalam kasih dan berlimpah anugerah Allah. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus pagi hari ini bersatu hati buat Bapak Damianus. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu Tuhan, kalau Tuhan izinkan dia mengalami kecelakaan motor Tuhan. Dan saat ini masih dalam penanganan medis yang secara intensif. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan dan lawatan-Mu. Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menolong dan menyembuhkan keadaannya. Dalam nama Yesus, kami terlalu percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaannya. Dan bawa Tuhan dalam setiap kejadian ini untuk dia sungguh-sungguh semakin mendekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan berikan keteguhan buat istri, buat anak-anak, menantu, bahkan sampai kepada cucu-cucu. Tuhan berkati. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa juga dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Buat Bapak Jerry, buat Ibu Yulianti, buat Ibu Jenny. Tuhan limpah anugerah-Mu dan berkat Allah dalam hidup mereka. Tuhan berkati. Mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan dan mengasihi Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Apa yang menjadi harapan, cita-cita, kerinduan hati mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Bahkan kesehatan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan gereja kami GBI Katariso dalam pimpinan Roh Tuhan. Engkau yang menuntun dan membawa gereja-Mu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan, di tengah-tengah hari-hari ini begitu banyak kecelakaan dan bencana. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk Indonesia. Tuhan tolong para korban, keluarga korban dari Sriwijaya Air yang jatuh, baik juga untuk gempa bumi maupun juga banjir bandang yang terjadi. Tuhan tolong para korban yang mengalami penderitaan, Tuhan lawat hidup mereka, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan buat Indonesia. Biar Indonesia dijauhkan dari murka Tuhan. Cawan kasih-Mu yang mengalir buat Indonesia. Kami umat-Mu bersatu hati memberkati bangsa kami, tanah air kami Indonesia, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati buat pemerintahan kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh staf kepengurusannya, bahkan untuk pemerintahan daerah-daerah, khusus untuk daerah Banten, Kota Tangerang ini. Tuhan berkati. Berikan kepada mereka kemampuan, kebijakan untuk mengatur dan menyelenggarakan negara dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, agar bisa tertangani dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akhiri ibadah kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai hari-hari kami. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, kegiatan kami sehari-hari, apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, tangan Allah menyertai dan memberkati kami. Membuat apa yang kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, penyertaan, pimpinan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Bersyukur Bapa, haleluya. Kasih setiamu
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.